Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng curah mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai Rp3.000 per liter. Sebaliknya pemirsa, harga beras malah turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Pantauan harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Senin pagi menunjukkan kenaikan harga minyak goreng curah. Kenaikan minyak goreng curah berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 yang sebelumnya di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 ini menjadi Rp20.000 per liternya. Naiknya harga minyak goreng curah jelang Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian pedagang. Pasalnya harga minyak curah menjadi berada di atas minyak goreng kemasan yang di kisaran Rp17.000 per liternya. Percedikannya itu bisa sampai 20-an. Per liternya? Kalau per liternya kita naiknya menjadi 3.000-an. Dari 17 sekarang menjadi 20 per liter. Ini bawang yang naik sekarang, cabai juga udah mulai. Pokoknya semua udah mulai naik kalau Natalan ya. Ya mungkin ya. Pun saya belanjanya kadang-kadang anak saya yang belanja minyak. Itu gula gitu. Kalau gula emang tinggi lah, gula sih harganya ya. Namun yang membuat pembeli bisa sedikit tersenyum lantaran harga bahan pangan pokok, yaitu beras justru mengalami penurunan meskipun tidaklah besar. Harga beras medium pada kisaran Rp12.000 yang sebelumnya berada di Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium turun sedikit dari Rp14.000 menjadi Rp13.800. Pembeli dan pedagang sama-sama berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya di tengah musim penghujan seperti saat ini yang bisa mengganggu pasokan sembako ke pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan berusaha tidak mengimpor beras pada tahun depan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Ya, pihaknya akan mengoptimalkan lahan yang saat ini belum dimanfaatkan maksimal, terutama lahan tada hujan yang tergantung pada curah hujan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan berusaha tidak mengimpor beras pada tahun depan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Zulhas juga meyakini siklus kekurangan stok pada awal tahun, yakni setiap Januari dan Februari dapat diatasi dengan peningkatan produksi di bulan-bulan selanjutnya, seperti yang biasa terjadi pada Maret di saat panen raya. Zulhas berencana menggenjot produksi dalam negeri melalui langkah utama. Pertama, mengoptimalkan lahan yang ada. Menurutnya, lahan yang saat ini ada belum dimanfaatkan dengan maksimal, terutama lahan tada hujan yang tergantung pada curah hujan. Kemudian lewat program cetak sawah baru di beberapa wilayah, misalnya Merauke. Langkah ini dilakukan untuk memastikan suplai beras yang mencukupi di masa mendatang, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Karena itu, karena stok kita banyak dan cukup, kemungkinan tahun depan kita usahakan kita tidak impor. Kalaupun sedikit aja. Jadi Pak, izin Pak, yang 850.000 itu yang sisa itu belum bisa datang tahun ya 500.000 diusahakan sampai Desember. Sampai Desember ya, jadi sisanya sedikit kan, nanti akan melanjutkan tahun depan. Zulhas menambahkan pihaknya akan menyediakan pupuk secara tepat waktu. Zulhas menekankan ketersediaan pupuk harus terjamin sebelum masa tanam dimulai, dengan begitu produksi padi bisa lebih optimal.